Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ceritakan ya, awal mula saya pertama kali terjun di dunia per-YouTuban dari nol hingga bisa mendapatkan 60.000 subscriber dan juga sudah bisa menghasilkan uang ya pastinya, meskipun tidak seberapa tetapi kita tetap syukuri karena ini berkat dukungan dari sahabat-sahabat semua. Terima kasih sebelumnya ya. Sebetulnya di sini pun saya tidak ada kesengajaan bisa langsung terjun menjadi seorang konten kreator ya, atau menjadi seorang YouTuber. Karena waktu itu dalam pikiran saya untuk menjadi seorang YouTuber itu kita harus dari kalangan menengah ke atas. Kita harus mempunyai kamera yang canggih. Kita harus mempunyai ruangan YouTube yang bagus. Nah, ternyata itu salah ya. Di saat Abah mempraktekkan, dulu pertama kali Abah mempunyai handphone ya, mungkin handphone tersebut Android ya, Abah sering menonton YouTube di situ dan ternyata ada salah satu teman yang mengenalkan, coba aja belajar mencari penghasilan di YouTube katanya. Dan Abah di situ mendengar katanya nih ya, gaji YouTuber pemula itu bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta. Siapa yang nggak tergiur ya? Maka dari itu Abah langsung belajar, dan kebetulan waktu itu mungkin Abah pertama kali mengenal channel YouTube yang memberikan ilmu. Itu channelnya mungkin masih ada saat ini juga ya, tetapi beliau sudah beralih ke konten game karena subscribernya sudah mencapai jutaan saat ini. Dari situ Abah hanya bisa tahunya membuat channel YouTube dan hanya bisa memasang foto profil. Abah tidak tahu peraturan konten apa yang boleh, konten apa yang tidak boleh. Itu sama sekali masih polos ya. Tetapi di saat Abah pertama kali upload video tentang musik, ternyata oh ada klaim hak ciptanya, berarti ini tidak boleh. Di situ Abah hapus ya. Dari situ Abah pelajari konten apa sih sebetulnya yang mudah dibuat dan tidak banyak waktu yang terbuang. Dan ternyata Abah memilih konten tentang YouTube ini ya. Mungkin dari pertama kali membuat konten-konten seputar YouTube, Abah jujur ya tidak pede. Pertama apa? Suara Abah kan pertama kali mungkin tahu ya sahabat, cadel. Dan yang kedua mungkin keadaan Abah udah tua seperti ini. Apakah Abah pantas untuk membuat video-video seperti tentang tutorial YouTube? Tetapi Abah hanya bermodalkan pede ya, tetap berjuang bagaimana caranya supaya channel Abah itu bisa berkembang. Dan Abah sampai saat ini masih mengingat pesan dari kawan kita ini ya. Beliau menyarankan cobalah buat konten yang mungkin konten tersebut mudah dibuatnya, dan tetap kita harus bisa menghargai sesama konten kreator yang lainnya ya. Kita jangan sampai saling menjatuhkan, kita jangan sampai saling menjelekkan, tetap optimis dan tetap mau berjuang. Di situ pesan yang masih saya ingat ya. Dan Abah terus berjuang. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada penambahan subscriber karena Abah rajin berkunjung ke sesama YouTuber pemula. Mungkin di situ video-video Abah lambat laun dapat penonton yang baru, dan video Abah ada yang direkomendasikan. Di situ penonton berdatangan sendiri ya, bahkan subscriber pun berdatangan tanpa Abah ketahui. Walaupun waktu itu sering banget kehilangan subscriber, tetapi Abah tetap abaikan karena bukan channel Abah aja ya yang sering kehilangan subscriber, yang lainnya pun sama. Setelah mungkin selama 6 bulan Abah nge-YouTube itu ya, Abah mendaftar monetisasi. Alhamdulillah dalam hitungan hari sudah bisa diterima monetisasinya. Dan di saat Abah sudah dimonetisasi, Abah kebingungan bagaimana sih langkahnya setelah dimonetisasi. Apakah bisa langsung gajian? Dan ternyata kan itu salah. Setelah channel kita dimonetisasi itu, kita hanya memasukkan iklan ke dalam video kita. Nah, apabila video yang dimasukkan iklan tersebut penontonnya banyak, baru di situ kita bisa menghasilkan uang. Oh, ternyata begitu. Nah, Abah terus ya upload video, bahkan setiap hari Abah upload supaya video Abah itu bisa mendapatkan iklan banyak.
Dan untuk bisa mendapatkan syarat $10 waktu itu Abah harus mencapai 3 bulan baru bisa mencapai $10, baru memverifikasi KTP. Bahkan waktu itu KTP Abah itu sudah sama sekali sudah gelap ya. Tetapi Abah berusaha bagaimana caranya supaya KTP Abah itu bisa diterima verifikasinya. Dan alhamdulillah proses verifikasi berjalan lancar. Dan Abah terus berjuang mengejar $100. Dan $100 itu sangat-sangat lama Abah ya. Karena apa? Ya karena Abah kontennya konten seputar YouTube dan penghasilannya itu minim. Ya Abah tetap optimis, pastilah suatu saat itu gajian. Nah dari situ mungkin selama berapa bulan, mungkin ya 4 bulan kemudian Abah alhamdulillah bisa mencapai $100. Di situ Abah merasa bangga banget nih, pertama kali gajian. Dan yang lebih parahnya lagi, di saat Abah mendapatkan gaji pertama, Abah kira bulan depannya itu Abah bisa mendapatkan gaji. Dan ternyata tidak ya, Abah harus mengejar lagi dari awal untuk mencapai $100 lagi. Nah, pertama kali mendapatkan gaji, itu untuk mendapatkan gaji yang keduanya aja itu Abah harus berbulan-bulan karena mengejar lagi $100. Nah, betul-betul sangat-sangat pedih ya perjuangan dulu itu menjadi seorang YouTuber pemula untuk bisa menghasilkan uang. Karena apa? Karena dulu kan belum ada super chat, super tag. Kita harus berjuang bisa menghasilkan dolar hanya mengandalkan iklan yang masuk ke video kita. Nah, apalagi kalau kita jarang upload, pendapatan kita tidak akan bertambah karena ya iklan tersebut tidak masuk ke video kita. Nah, dari situ Abah mungkin terus semangat ya berjuang. Dan alhamdulillahnya kebetulan setelah peraturan-peraturan baru dikeluarkan oleh pihak YouTube dan channel Abah semakin sini semakin berkembang, di situ Abah yakin Abah harus bisa bagaimana caranya Abah supaya bisa mendapatkan gaji setiap bulan. Nah, di situ Abah setiap hari upload video ya. Abah pasti konsisten setiap hari upload, dan uploadnya itu Abah waktu itu jam 4 sore ternyata penontonnya sepi. Abah maju ke jam 5 sore, dari situ jam 5 sore penonton Abah sedikit ada peningkatan ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua, memang tidaklah mudah menjadi seorang YouTuber pemula yang mungkin dari nol, apalagi seperti Abah ini ya, tinggal di perkampungan dan mungkin apa ya dibilang ilmu-ilmu seputar internet juga belum begitu paham. Abah hanya tahunya ya hanya membuat video, hanya upload, dan video Abah bisa mendapatkan penonton. Itu dalam pikiran Abah waktu itu ya. Jadi yang diharapkan oleh kita semua mungkin ya, di saat kita sudah mendapatkan gaji pertama, bulan depannya itu kita harus sama mengejar lagi dolar dari awal, tergantung pendapatan di bulan sebelumnya. Kecuali kalau di pendapatan bulan sebelumnya bisa mencapai $100 ya mungkin bulan depannya bisa gajian lagi. Tetapi kalau bulan depannya pendapatan kita minim, ya kita mohon maaf tidak bisa gajian bulan depannya. Jadi untuk menjadi seorang YouTuber pemula itu, atau menjadi seorang YouTuber itu tidaklah harus dari kalangan menengah ke atas ataupun dari orang-orang kaya ya. Kita pun yang dari orang-orang kampung yang hanya mempunyai perangkat ya sederhana itu bisa. Yang penting ada kemauan, yang penting kita mau semangat, dan yang penting kita tetap optimis bahwa kita itu bisa. Kita bisa mengikuti jejak-jejak para YouTuber pemula yang mungkin sudah bisa menghasilkan uang puluhan juta. Nah, itu pesan dari Abah ya. Jujur, Abah juga ya masih berjuang ingin bisa menghasilkan yang lebih ya. Tetapi ya lambat laun, insya Allah kedepannya pasti bisa ya. Itu mungkin sedikit sharing pengalaman Abah di saat Abah menjadi seorang YouTuber pemula dari nol hingga bisa menghasilkan uang. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.